Selamat siang anak-anak. Selamat siang juga anak-anak. Apa masih ingat semua sama Lause yang satu ini? Lause siapa? Ayo tebak. Oh iya benar, Lause ada yang bilang Lause Ana. Semua sudah pada rindu ya sama Lause Ana. Sudah 6 bulan tidak ketemu Lause Ana. Iya, Lause juga rindu banget sama anak-anak semua. Nah sekarang Lause Leni dan Lause Ana akan memimpin pujian. Anak-anak, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, semuanya mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ya, yuk semua ikutin Lause ya, semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan pakai setiap kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Haleluya, Haleluya, puji Tuhan. Dan apa sih? Dan memuji Tuhan selalu. Puji
anak-anak masih semangat kan? Mari kita nyanyi satu pujian lagi, Jalan Serta Yesus. Yuk. Cerita firman Tuhan. Sebelumnya anak-anak boleh duduk dengan manis. Kita akan menyanyikan lagu Pass Me Not Gentle Savior. Kemudian kita akan masuk dalam firman Tuhan. Semua duduk dengan baik. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur boleh kembali belajar firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan dari awal sampai akhir, supaya kami mengerti isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Lose tanya, apakah adik-adik pernah ke suatu tempat wisata yang belum pernah adik-adik kunjungi? Nah, di tempat wisata itu, adik-adik mau pilih yang mana? Pilih pakai pemandu wisata atau pilih yang tidak pakai pemandu wisata? Pilih pakai pemandu wisata ya. Kenapa? Karena kalau ada pemandu wisatanya, adik-adik bisa berjalan-jalan di tempat wisata itu dengan tenang, dengan
pimpinan dari pemandu wisata itu. Sehingga adik-adik tidak perlu takut untuk tersesat. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang melangkah dengan pimpinan pemandu kita yang sejati. Pemandu sejati, siapa dia? Tidak lain, dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-6. 1 Raja-Raja, pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-6. Nanti adik-adik bisa baca ya di rumah. Nah, dalam kitab 1 Raja-Raja itu diceritakan tentang seorang tokoh Alkitab yang selalu setia, taat, seturut dengan pimpinan Tuhan. Siapa dia? Yuk, kita sama-sama menyaksikan videonya. Bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Hiram, Raja Tirus, senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum dan 20 kor minyak tumbuk, bahan makanan bagi seisi istananya tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi ada 30.000 orang, 70.000 kuli, dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo, yakni 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Dan terjadilah pada tahun ke-480, sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan.
Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebar dan 30 hasta tingginya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan, menjadi tempat maha kudus. Rumah itu seluruhnya, juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi, 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Ya, adik-adik, kita sudah menyaksikan videonya sama-sama ya. Jadi, siapa tokoh Alkitab yang diceritakan dalam video tadi? Siapa? Iya, Raja Salomo. Raja Salomo ini adalah anak dari Raja Daud. Sudah tahu ya? Ya, dalam video tadi diceritakan bahwa Raja Salomo sedang membangun bait Allah. Dan dalam pembangunan bait Allah itu, Raja Salomo selalu taat seturut dengan pimpinan Tuhan, mulai dari hal terkecil sampai hal yang terbesar, mulai dari awal sampai selesai. Sehingga apa? Sehingga bait Allah berhasil dibangun dengan baik. Nah, terus bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita mau taat seturut dengan pimpinan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita mau Tuhan memimpin kita dalam mengerjakan segala sesuatu, mulai dari hal terkecil sampai hal terbesar dalam kehidupan kita sehari-hari? Memang tidak mudah ya adik-adik untuk bisa taat. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh dan minta pertolongan dari Tuhan, pasti kita bisa melakukannya. Bagaimana caranya supaya kita bisa taat kepada pimpinan Tuhan? Yaitu dengan berdoa. Melalui doa, kita bisa minta pertolongan Tuhan untuk memimpin kita menjalani aktivitas kita sepanjang hari. Melalui doa, kita bisa meminta pertolongan Tuhan untuk memimpin kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Selain itu, jangan lupa kita juga harus rajin membaca firman Tuhan. Lose percaya kalau kita melakukan itu semua dan mau sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan, kita pasti bisa taat pada pimpinan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya adik-adik ya. Baik. Ayat hafalan kita pada hari ini sama dengan ayat hafalan minggu lalu. Diambil dari kitab Amsal pasal 9 ayat 10. Kita baca sama-sama ya.
Amsal pasal yang ke-9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita ulangi lagi. Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, jadi ingat ya adik-adik, mulai besok pagi jangan lupa untuk berdoa. Berdoa memulai hari sebelum melakukan aktivitas apapun. Minta pertolongan Tuhan untuk memimpin kita, menjalani kehidupan kita, menjalani aktivitas kita sepanjang hari. Selain itu juga jangan lupa membaca firman Tuhan. Kalau kita melakukannya, saya percaya kita bisa menghasilkan hal-hal yang baik. Terlebih lagi apa? Terlebih lagi kita bisa memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan bisa memimpin kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami minta pertolongan Tuhan supaya kami bisa taat kepada Tuhan dalam memimpin kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.